Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam pada bab 9 tentang memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Sebelum kita mengetahui apa saja doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu, Miss akan menerangkan tentang rukun wudhu. Rukun wudhu ini wajib kita lakukan. Jika di antara rukun wudhu ini ada yang terlupakan ataupun tertinggal, maka wudhu kita tidak sah. Yang pertama, niat. Niat dapat kita lakukan ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Untuk menyela-nyela jenggot ini bisa dilakukan bagi kaum pria ataupun laki-laki. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang ketiga, membasuh tangan kanan dan kiri hingga siku dan menyela-nyela jari jemari. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahului kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini artinya sesuai dengan urutan. Jadi jika kita berwudu harus berurut, tidak boleh asal-asalan ya anak-anak. Kemudian doa ataupun niat wudu dapat kita bacakan ketika membasuh muka. Doanya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jangan lupa ya, niat ini harus dibacakan ketika kita berwudu membasuh bagian wajah. Dan setelah berwudu kita juga berdoa. Adapun doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Kemudian ada juga yang namanya sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini apabila dikerjakan dapat mendapatkan pahala. Dan jika memang kita lupa ataupun tidak kita laksanakan, tidak mengapa. Yang pertama, sunnah wudhu itu membaca bismillah, bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung. Yang kelima, membasuh telinga luar dalam. Dan semua yang dibasuh itu harus diulang sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang kedelapan, tidak berkata-kata ketika sedang berwudu. Yang kesembilan, menyela-nyela jenggot. Yang kesepuluh, menghadap kiblat. Dan yang 11, berdoa sesudah wudu. Jadi, apabila bisa kita lakukan, sunnah ini jangan lupa dikerjakan ya ketika berwudu. Selain itu juga ada yang namanya batal wudhu. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan wudhu itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan, baik buang air besar ataupun buang air kecil.
Selanjutnya, tidur. Dan yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang keenam, menyentuh kulit lawan jenis non-mahram. Dan yang terakhir, menyentuh najis. Jadi, hal ini harus kita ingat. Jika kalian melakukan hal-hal tersebut, maka wudhu kalian akan batal. Kemudian anak-anak, harus kita ingat ya, sekarang kita mengucapkannya bukan muhrim, tapi mahram. Jika lawan jenis itu disebutnya mahram. Ingat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.